وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد القائل أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا ونسألك عملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para alim ulama sesepuh terkhusus kepada seluruh jajaran amir dan pengurus musala Taubah dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa kita berkumpul bersama-sama di dunia ini dengan maksud dan tujuan untuk hadir majelis taklim, diawali dengan pujaan dan pujian kita kepada sosok Nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan berkat sholawat ilmu yang akan kita terima manfaat, berkat daripada sholawat semoga ilmu yang akan kita terima mudah kita amalkan secara istiqamah. Berkat daripada sholawat semoga semua rangkaian amal kita diterima dan dikabulkan oleh Allah, serta hajat-hajat kita baik dunia terlebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menelusuri di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, kedudukan Rasulullah di dunia terkhusus kelak nanti di akhirat, maka kita masih belum bisa betul mensyukuri beliau di dunia ini, walaupun kita dengan selalu untuk bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun seseorang itu dia dikasih umur ribuan tahun, tidak pernah ada waktu kecuali digunakan untuk sholawat seandainya, maka itu sangatlah sedikit jikalau dibandingkan dengan kemanfaatan nanti di akhirat yang akan kita dapatkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kemanfaatan di sana? Yaitu syafaat beliau. Nawawi syafaat beliau. Syafaat ini bahasa Arab artinya adalah bantuan dan pertolongan. Jadi bukan karena amal kita, bukan karena ketaatan kita, tapi karena murni ini datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita atau hadis yang sering-sering diungkapkan oleh para mubaligh, ketika ahli mahsyar, penduduk mahsyar berbondong-bondong meminta bantuan, semuanya tanpa terkecuali, karena melihat hal-hal yang mengerikan di padang mahsyar, mereka kompak mencari bantuan.
pertama kali mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam menyerah, tidak mampu untuk memberikan solusi, lalu memindahkan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah penduduk masa ini sampai ke Nabi Nuh juga menyerah, tidak mampu. Lalu dialihkan dari Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dialihkan lagi dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa, dari Nabi Musa kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kepada siapa para kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang setiap saat majlis taklim kita khususnya aliyah kita awali dengan sholat. Nabi yang mengajarkan panjenengan tentang pentingnya memakmurkan mushola dengan jamaah dan majlis taklim. Nabi yang mengajarkan kepada panjenengan tentang pentingnya sholat-sholat yang disunahkan. Nabi yang mengajarkan kepada panjenengan tentang pentingnya untuk berzikir dan pentingnya untuk membaca Al-Quran. Dan Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya amal-amal taat yang akan kita jadikan sebagai bekal untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita semuanya sampai di titik terakhir, yaitu berada di sanding Nabi Muhammad, lalu apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sujud kepada sujud, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim disebutkan beliau diberi oleh Allah Ta'ala lantunan pujian yang belum pernah ada ketika di dunia. Kita tahu para malaikat itu memuji, kita tahu para anbiya, para rasul memuji, tapi belum pernah ada pujian sehebat pujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW saat itu, demi tujuan untuk membebaskan ahli mahsyar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh mereka. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak nanti kita dipertemukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan beliau bangga kepada kita dan kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kita lanjutkan, dalam suatu hadis, kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Setiap nabi, 124.000 nabi itu dikasih oleh Allah Ta'ala doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad itu nggak ada doa, kalau Nabi itu mau berdoa semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Lalu kanjeng Nabi matur, aku tidak berdoa, aku akhirkan doaku kelak nanti di padang mahsyar untuk memberikan syafaat kepada umat Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ila annani akhartu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kecuali aku tidak mendoakan langsung umatku di dunia, karena dunia hanya sesaat, tapi aku simpan ini doa. Kemana disimpan? Demi kemaslahatan kita yang abadi selama-lamanya, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kanjeng Nabi mengakhirkan doanya demi kebutuhan kita yang sangat mendesak, demi hajat kita yang sangat kita butuhkan, yaitu masuknya kita ke dalam surga dan jauhnya kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah.
surga bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian apa kata Allah setelah Rasulullah itu sujud? Allah mengatakan, Muhammad, tolong angkat di neraka dari kalangan umatmu yang memiliki iman sebesar jagung. Gorengan besar, jagung. Paham jagung? Jagung itu besarnya seberapa? Jagung. Kalau seandainya ada dari kalangan umat ini, maaf, duha tidak, tahajud tidak, sholawat tidak, ngaji tidak, Quran tidak, dosanya banyak sekali, selama nanti mati masih membawa iman walaupun sebesar begitu jagung, diangkat oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Akhirnya dari kalangan umat yang tadinya berada di neraka, semuanya diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang punya apa ini? Iman sebesar jagung, syair kalau bahasanya. Nah, jadi di neraka pun tidak ada, kecuali orang-orang tertentu yang nanti akan disyafaati lagi oleh Rasulullah. Akhirnya Rasul melihat di neraka masih ada. Kanjeng Nabi sujud malih di hadapan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tentunya beliau capek. Di dunia Rasulullah capek mikir lagi umat, di akhirat dia capek. Di dunia jangan tidur, di dunia perang, di dunia jarang makan, di dunia beliau lebih hanya satu demi umatnya. Di akhirat pun juga makan, tidak langsung masuk surga, terlambat masuk surganya bukan karena beliau nggak mau surga, tapi beliau tidak tega masuk surga sendirian kecuali dengan membawa umatnya. Setelah cerita ini, apakah masih malas dari kalangan kita untuk jamaah? Insya Allah bukan. Amin. Setelah cerita ini, apakah masih malas kita untuk sholat tahajud? Insya Allah bukan. Setelah cerita ini, apakah kita malas untuk berbuat kebaikan? Otomatis bukan. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Lalu kemudian Rasulullah setelah sujud kata Allah, Muhammad, keluarkan dari kalangan umatmu yang memiliki iman sebesar wujud. Apa wujud? Wujud. Faham wujud? Apa satu jagung kira-kira berapa wujud, Pak? Akhirnya Kanjeng Nabi mendekati lagi ke neraka. Untuk apa ini? Membukakan pintu neraka supaya dari kalangan umat beliau yang di dunia meninggal dunia hanya punya iman sebesar la ilaha illallah, keluar semuanya, dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Kalau kalian panjenengan mudah-mudahan imannya bukan sakit jembah, mudah-mudahan bukan sajago. Insya Allah imannya sakit gorengan. Akhirnya nopo habis di surga gak ada, maaf, di neraka gak ada. Orang-orang mukmin yang punya iman sebesar hijab sudah diangkat semuanya masuk surga. Tapi masih ada dari kalangan umat Kanjeng Nabi yang nanti akan menunggu syafaat Rasulullah. Berangkat malih Kanjeng Nabi, sujud malih yang terakhir. Umat sudah di surga, beliau masih di pada masa. Umatnya sudah nikmat di dalam surga, sudah masuk di dalam surga.
Beliau masih sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah, selalu mendapatkan tambahan rahmat dari Allah, tambahan barokah dari Allah melalui salawat dan salam yang kita aturkan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kanjeng Nabi sujud balik, memohon kepada Allah, memuji kepada Allah. Yang terakhir kata Allah, Muhammad datangi neraka, keluarkan dari kalangan umatmu yang punya iman. Di bawah micet itu nama bahasa hadis adna min khardal, 3 kali lipat kecilnya micet. Apa? Dengan patus silang dunia ada biji-bijian yang 3 kali lipatnya hujan. Apa paling kecil? Dengan patus silang jadi lembut kecil. Selama mati masih la ilaha illallah dia pegang dan Muhammad Rasulullah dia pegang, ternyata tetap mendapatkan barokah syafaat Nabi Muhammad. Sampai para malaikatnya dan wis kanjeng Nabi kok entekno, sampun kanjeng Nabi bagian kami yang mana? Boten wonten, sedanten umatnya selama mati dengan membawa iman, walaupun besarnya iman itu perkecil 3 lipatnya hujan, maka sedanten masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya neraka lapisan pertama dihilangkan oleh Allah. Jadi bahasanya transitif tiang-tiang mukmin sing masih gada itu soal. Mudah-mudahan awak dia boten transit kan. Mudah-mudahan boten transit ya. Mudah-mudahan sedoyo insyaallah langsung masuk surga. Kalau perlu tanpa dihisab, selamat menuju surganya Allah. Berbagai amal taat dan ibadah yang kita lakukan, amin amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan kinten-kinten orang-orang yang dari kalangan umat kanjeng Nabi Muhammad yang dia bisa mendapatkan surga tanpa neraka terlebih dahulu. Bagaimana kedudukannya di dalam surga? Yang sekecil di bawah wijen saja tetap bisa masuk surga, apalagi orang yang tidak memiliki dosa, apalagi orang yang imannya menyala, apalagi orang-orang yang tiap hari diingatkan oleh ulama hati dan pikirannya untuk selalu mengingat Nabi Muhammad SAW, otomatis lebih besar kedudukannya kelak nanti di hari kiamat. Awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dan paling aku perhatikan, berarti semua umatnya diperhatikan seperti tadi cerita. Tapi ini ada orang yang lebih dan lebih diperhatikan oleh Rasulullah. Siapakah dia? Aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling banyak untuk bersolat. Sallu ala Nabi Muhammad. Aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling banyak bersolawat. Dan bantuan Rasulullah ini ditampakkan oleh Allah Ta'ala bukan hanya kelak nanti di hari kiamat, bahkan di dunia pun itu banyak sekali cerita-cerita. Insya Allah nanti saya terangkan.
pas bertepatan dikir yang kelima tentang sholawat. Mudah-mudahan saya hadir, amin. Sedikit memiliki kalau kasih cerita sisanya mungkin teman-teman. Pernah suatu ketika ada seseorang bersama ibunya sedang datang di kota Makkah. Lalu ibunya ini pengen anaknya supaya mengantar ke Masjidil Haram. Ketika masuk Masjidil Haram orang-orang kesandung jatuh mati, mukanya hitam. Nah itu kesandung jatuh mati, mukanya hitam. Bingung nih anaknya. Kemudian memohon kepada Allah dalam permohonan Gusti, mosoknya dan Gusti jenengan mendatangkan aku dengan ibuku ke rumah jenengan, tapi ternyata aku orang panjang kata surga. Masuk ke Masjidil Haram ternyata jatuh mati, terus mukanya apa? Akhirnya tertidur anak tersebut. Ketika tertidur, dalam tidurnya mimpi seakan-akan ada orang yang sangat ganteng, berpakaian yang sangat bersih, berbau harum, mendatangi jenazahnya, lalu kemudian mengusap dengan tangannya dan berubah seperti semula. Dalam tidurnya ditanya, wahai fulan, siapa anda? Dijawab, aku Rasulullah. Atas jasa apa ya Rasulullah engkau menyelamatkan ibuku? Kata Rasulullah, karena kamu sering bersolawat kepada aku. Makanya kemaslahatan solawat menurut riwayat dari sahabat Abu Bakar dan Abu Hurairah itu dapat diambil oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang bersolawat. Solawat itu akan didapatkan hasilnya bukan hanya kepada yang bersolawat, bahkan kepada setiap yang berkaitan dengan orang yang bersolawat. Barangkali salawat bisa juga sampai ke istri panjenengan, bisa juga sampai ke anak panjenengan, bisa juga sampai ke turunan-turunan panjenengan, bahkan bisa sampai kepada pekerjaan panjenengan dan hajat-hajat panjenengan, sebab barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, panjenengan datang ke majelis taklim, mobil khusus yang di dalamnya ada pembacaan sholawat. Niki sing hadir dari kalangan malaikat melebihi daripada majelis taklim biasa. Kok sakit Ustaz? Iya, karena bau harum khas dari sholawat itu lebih cepat dicium oleh para malaikat daripada sekedar majelis taklim atau majelis zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Jikalau majelis zikir, masya Allah berdatangan sekian daripada malaikat, itu jelas hadisnya. Tapi kalau sudah majelis zikir berkaitan dengan sholawat, ini keluar khususnya dari mushola at-taubah, tercium bau harum. Dari mana bau harum? Dari lantunan mulut panjenengan ketika melantunkan salawat Nabi Muhammad SAW. Dan di saat bau harum ini datang, lalu para malaikat semua menghampiri majelis semacam ini, dengan tinggal kerentak mawon. Paham kerentak? Napa kerentak? Lintasan dalam niat. Perbanyak kata-kata hati
dihadirkan istri jenengan, mungkin sebelum hadir anak panjenengan, bahkan mungkin rencana panjenengan tulang punggung lagi badai anak berapa monggo yang atas itu. Nopo cucu panjenengan yang sudah lahir, nopo cucu panjenengan yang akan datang, insya Allah barokah sholawat semuanya akan diberkahi oleh Allah dan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, monggo kalau kalian panjenengan berusaha sekuat tenaga untuk betul-betul memaksimalkan diri kita bagaimana mensyukuri Rasulullah atas jasa Rasul yang akan datang saat kita di akhirat, di dunia ini, dengan cara satu, lazimkan untuk bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ambil khusus solawat Ibrahimiyah. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang bisa membaca sholawat Ibrahimiyah di malam itu 1000 kali, dengan 1000 kali, maka insya Allah barokahnya kerinduan panjenengan yang jenengan cerminkan dengan lisan yang bersih untuk bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan bisa dipanggil Nabi Muhammad SAW dalam tidur panjenengan. Kalau sudah bisa terpanggil kali Nabi Muhammad ketika tidur, dijamin jenengan tidak akan meninggal dunia. Sekali lagi, tidak akan meninggal dunia sebelum jenengan kepanggil secara nyata kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan harapan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah di dunia ini melalui mimpi-mimpi kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah, mudah-mudahan diridai oleh Allah, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan mata ini untuk bisa mempersiapkan memandang wajah Rasulullah dengan gemar untuk memandang Al-Quran, gemar untuk memandang wajahnya orang tua, gemar untuk memandang hal-hal yang diridai oleh Allah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada tangan ini untuk kita hiasi dengan berzikir, untuk kita hiasi dengan bertakbir, kita hiasi dengan doa, kita hiasi dengan memegang Al-Quran, kita hiasi dengan berjabatan tangan dengan setiap orang yang kita jumpai, kita hiasi dengan memperbanyak sedekah dengan tangan kita. Mudah-mudahan sebagai wasilah kita bisa berjabatan tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di barzah sebelum kelak nanti di akhirat, dan semoga di Firdausul A'la tempat kita kekal abadi bersama Sayyiduna Muhammad, bersama Sayyiduna Muhammad, beserta istri dan anak-anak kita, beserta kerabat-kerabat kita, beserta tetangga dan sahabat kita, beserta seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah satu ruangan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.